Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Jula Kebun. Hari ini saya mau panen untuk sambung susu. Jadi kelebihannya sambung susu seperti yang saya bilang di video sebelum-sebelumnya, keberhasilannya sangat tinggi dan nggak perlu menunggu lama seperti proses grafting yang seperti biasanya. Karena kalau proses grafting yang biasanya belum tentu hidup, kebanyakan mati karena tergantung dari kondisi batangnya sendiri maupun dari entresnya sendiri. Belum lagi curah hujan, belum lagi sirkulasi udara yang diperlukan, karena kadang-kadang itu dianya sudah tumbuh tiba-tiba mati karena kelembapan udaranya jelek, jadi gampang berjamur. Jadi hari ini saya mau panen sambung susu yang sudah saya sambung kira-kira sudah 2 mingguan. Jadi kalau untuk sambung susu sendiri, terkadang ada yang 2 minggu bisa diambil, ada juga yang belum 2 minggu belum bisa diambil. Jadi saya mau kasih kisi-kisinya bagaimana yang sudah bisa diambil dan belum bisa diambil. Jadi biar teman-teman gak salah perhitungan. Jadi hari itu nggak jadi patokan, jadi tergantung dari tanamannya itu sendiri sehat apa enggak. Jadi kalau tanaman sehat itu biasanya dia lebih gampang ngeluarin kambium. Makanya kuncinya di daun. Jangan terlalu sering buangin daun, karena efeknya tanamannya nanti stres. Nanti saya kasih lihat juga efeknya kalau tanaman yang biasanya sering dibuangin daunnya sama enggak. Oke, hari ini kita mau panen dulu. Ada beberapa. Di sini ada satu, di sini ada dua, dan ada beberapa di tempat yang lainnya. Tapi kita ambil contoh yang ini dulu. Ini semalam temannya sudah ada yang saya potongin satu, uji coba. Ternyata saya potong dia nggak layu, berarti dianya memang sudah benar-benar nyambung. Saya nggak berani langsung potong langsung juga, karena nanti kalau misalnya mati semuanya. Jadi kita bisa terpatok. Ini baru saya bungkusin lagi semalam ini. Ini saya bungkusin lagi karena dianya pecah kalau kita pakai parafilm. Jadi kita bisa terpatok itu biasanya untuk sambungan-sambungan itu. Nah, di sini ada sambungan yang belum kita ambil. Jadi varian-varian biasanya. Jadi kita bisa lihat di sininya. Antara sambungan yang bekas kita sambung kemarin itu biasanya dia ngeluarkan gelembung. Gelembung terus itu parafilmnya pecah. Nah, itu biasanya tandanya udah nyambung. Seperti ini. Nah, udah kelihatan pecah. Kelihatan areanya ini menggelembung. Nah, itu biasanya sudah nyambung. Tapi biasanya aja, kata-kata biasa aja nggak cukup, jadi kita perlu data. Jadi biasanya yang sobekannya itu kita lihat. Oh, agak susah, kita lihat yang lainnya aja. Oh, yang di sini ada pecah. Ah, ini pecah, 100% pecah sudah dia. Mana ini? Loh, mana ini? Oh, ini. Nah, ini dia pecah. HP-nya nggak mau fokus. Jadi kalau sudah pecah begini nih, sudah nyambung, bisa kita lihat nih. Kita buka. Oh, ternyata kendor dia. Tidak jadi guys, karena dianya pecah. Nah, jeleknya pakai parafilm, harusnya sudah mulai nyambung, dianya pecah lepas. Maka akhirnya yang harusnya sudah bisa nyambung terlepas. Nah, padahal kambiumnya mulai nutup. Makanya kadang kita harus lapis pakai grafting tape lepas, tapi dia nggak busuk. Jadi ini kita sambungin lagi malah lebih cepat, paling seminggu dia nutup. Biasanya seperti itu. Jadi kita kehilangan satu bibit yang harusnya bisa dipanen hari ini, tapi masih ada jenis yang lainnya. Oke, kita potong aja. Kalau ini sudah saya cek tadi malam, kondisinya bagus. Udah kita potong. Hati-hati motongnya, yang agak gampang aja lah. Nah,
Ini kita dapat satu bibit yang kita biasanya nunggu 3 minggu belum tentu hidup. Sekarang kita tunggu 3 minggu, dia usianya sudah hampir 1 meter. Jangan dimiringin, nanti masuk di YouTube-nya ikut miring. Nah ini dianya sudah tinggi sekali, jadi itu keuntungannya. Oke, kalau pemotongannya saya skip karena saya nggak ada yang megangin kamera. Sekarang saya bahas untuk proses yang sambung kaki. Jadi sambung kaki ada triknya juga. Nah, kalau untuk sambung kaki bisa kita lihat di sini ada kaki jenis lokal. Ini bukti lokalnya. Ini sambungan ninel tapi gagal total. Akhirnya saya jadikan kaki gede dia karena daunnya masih terjaga. Ini daunnya. Jadi kalau mau buangin pucuknya aja. Jangan diperitilin semua daun yang di sininya jangan diperitilin. Karena nanti efeknya dianya juga mengerdil batangnya, terus nanti nyambungnya agak lama. Kita lihat sambungannya bagus sekali ini. Meskipun kita buka juga sudah jos ini. Aduh, ada temen ini hari Minggu pada libur semua, pada jalan-jalan semua teman-teman ini. Kita nggak bisa jalan, tapi intinya ini tersambung sudah. Oh, ini tersambung, nanti saya kasih lihat aja. Susah bukanya, ini harusnya sudah dibuka, kalau enggak nanti kecekek batangnya. Ini udah nyambung 100%. Mungkin pun begitu, meskipun ini kecil tapi dia nyambung dan daunnya masih hidup hijau. Di sini juga sambungannya hidup. Ini sudah saya buka, udah nyambung. Ini barengan sama yang tadi sebelumnya, cuman yang itu belum dibuka hidup. Nah, ini kemarin contohnya. Ini hidup, pohon tetap hidup. Tapi di sini saya buang tunasnya nih. Daunnya yang di sini sama di sini. Maka efeknya di sini batangnya yang di sini kurang sehat nah. Nah, kurang sehat ini. Nggak mau gede kayak yang tadi hijau seger. Ini juga ada, masih ada daunnya tapi hidup, bantu. Support ini kemarin buah tapi saya buang. Kalau ini sudah buah, ini jenis ruslan, genjah sekali. Udah diambilin anak, kalau sudah naik ke atas mintanya buah terus. Ini nggak pakai. Ini contoh yang gagal, saya kasih lihat. Contoh gagal. Jadi ini daunnya itu semua nggak ada kemarin. Disambung emang awalnya ada daunnya semua, tunasnya. Tapi karena kena jamur sebagian, dibuangin lah. Ini jenis lain, ini jenisnya di atas. Nah, daunnya dibuangin semua, maka tanaman nggak bisa normal, nggak bisa berproses fotosintesis. Jadi kalau dia ada proses fotosintesis, nggak ada makanan yang bisa dia olah dari daun-daunnya, maka dia mati batangnya. Nah ini mati, ini 100% mati, gagal ini. Dua ini gagal, padahal ini kemarin pohonnya gede banget ini gagal nih, sampai akhirnya pohonnya nih sampai ke bawah-bawah ini mati nih. Ini meskipun ada tunas mati nih, ini mati, nggak bisa. Jadi kita sambung ulang lagi. Ini jenis Julian. Ini bebannya berat sekali nih pohon ini, nggak tahu kenapa nggak mau hidup bagus. Jadi triknya itu teman-teman, kalau mau nyambung usahakan daunnya juga jangan dibuang, disisain aja. Jadi biar pohon itu tetap normal apa adanya, hidup sehat, fotosintesis. Jadi bisa waktu dipupuk itu dia nggak masalah. Kalau dianya nggak ada daun, dipupuk nggak ada proses fotosintesis, maka dia nggak akan bisa ngolah pupuknya cuma tersimpan di batang. Jadi barang mentah lah disimpannya di batang, akhirnya dia mati. Ngomongnya segitu. Jambu lagi minggu depan Vania panen jambu, karena Fani hobinya makan buah. Ini tanpa pestisida sama sekali kalau tanaman yang di atas ini. Makanya kalau ada ulat ya biasa dimakan ulat, tapi sering-sering dicek. Ini ada semua. Ini sudah kemarin 6 buah dipanen, tapi dia nonstop. Usia ini sekitar
sama-sama melon, jadi sekitar ini 5 bulanan lah. Tapi buahnya sudah berdua kali dipanen. Dan ini buahnya lagi cukup besar. Besar, termasuk besar ini. Karena ini sudah mungkin 2 biji, ini hampir 1 kilo. 1 kilo ada kali, nggak tahu, nggak diukur. Batang baru sejempol, nggak masalah, kuat aja untuk jambu peletuk, jambu kristal. Oke teman-teman, nanti saya skip dulu saat ini. Jadi habis ini saya lihatkan hasil sambungannya sama hasil panennya, karena nggak ada yang bantu pegangin kamera. Oke, ntar kita sambung. Oke teman-teman, jadi ini hasil panennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 di Moldova gagal karena tadi bisa dilihat sendiri hasilnya gimana, lepas dianya. Jadi nanti kita sambung ulang lagi. Ada 7 untuk hari ini, dan prosesnya bisa langsung tanam, cuman jangan langsung ditanam langsung. Ini harus kita treatment untuk tidak kena matahari dulu, karena dianya kan biasa dapat suplai nutrisi banyak, langsung kaget suplai nutrisinya langsung sedikit. Jadi habis ini kita simpan dulu di area yang teduh biar dianya sudah agak normal, baru kita ambil untuk tanam. Oke, cukup dari saya. Bila ada yang mau ditanyakan, langsung saja tanya di komen, atau bisa juga minta nomor WA saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, di like, dan di komen buat teman-teman, buat saya lebih semangat untuk bikin video yang kira-kira membantu teman-teman, ataupun boleh ada yang request untuk video yang selanjutnya saya bikin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.